10 menit ya, Olive. Tidak terdengar suara, Olive. Belum ada suara. Coba tidak usah pakai headphone. Belum ada suara. Nggak ada suara, Olive. Halo? Di tempat Mona Lisa ada dengar suara nggak? Nggak ada, Pak. Ya, berarti di tempat Olive yang ada masalah ini. Kalau di tempat saya mikrofonnya sih menyala punya Olive. Headphone-nya kemungkinan besar. Coba headphone atau earphone-nya tuh dicabut dulu. Masih belum bisa. Ya, halo.
Tes. Ya, baru ada suara. Tes. Ya, ada suara. Oke. Tunggu. Bentar. Oke, Olive, 10 menit ya presentasinya. Oke. Baik. Selamat pagi, Bapak. Selamat sore, Bapak Ibu guru penguji, serta teman-teman yang telah bergabung pada hari ini. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Olivia Sari dari kelas PS1. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melaporkan hasil praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan periode 1 Juni hingga 30 November. Oke. Seperti yang telah diketahui, piutang itu ya bagi perusahaan itu dapat dijadikan sebagai kas maupun modal kerja untuk memberi tambahan pendapatan. Jadi piutang itu timbul jika suatu transaksi barang ataupun jasa itu telah dilakukan, namun pembayarannya itu dilakukan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jadi ada beberapa tinjauan pustaka yang telah saya pakai di sini, yaitu pertama sistem. Jadi menurut Mulyadi, sistem itu suatu prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Dan keduanya yaitu piutang. Menurut kata Ali Mosaik itu piutang adalah klaim atas klaim atas perolehan jumlah yang akan diterima di waktu mendatang. Kemudian kredit itu orderan berupa barang ataupun jasa yang telah dipenuhi dalam jangka waktu tertentu menurut Mulyadi. Dan yang terakhir itu manajemen piutang menurut Atmaja, yaitu manajemen piutang dimulai dengan keputusan apakah perusahaan akan memberikan kredit ataupun tidak. Yang selanjutnya piutang yang timbul harus dimonitor agar tidak melebihi batas yang diinginkan. Jadi berdasarkan poin-poin tersebut, judul laporan dari penulis itu mengenai sistem manajemen penagihan piutang di PT Jasa Baru Utama Perkasa. Jadi untuk melengkapi laporan praktek kerja penulis, jadi menggunakan dua metode pengumpulan data. Yang pertama metode wawancara. Jadi di slide PPT ada beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan kepada karyawan di JBP. Kemudian satu lagi metode pengamatan. Di sini penulis mengamati siklus arus kerja, lingkungan kerja, kemudian kondisi kerja karyawan, serta proses penagihan piutangnya tersebut, serta bagaimana perusahaan itu manajemen ataupun mengurusi tagihan-tagihan piutang. Kemudian, ini pembahasan dari proses
penagihan piutangnya. Jadi pertama itu dikarenakan tagihan-tagihan piutang itu lebih terfokus ke perbaikan servis mobil karena PT Jasa Barutama Perkasa itu berorientasi di bidang otomotif. Jadi yang pertama itu SPK yang harus ditandatangani oleh kedua pihak perusahaan. SPK itu surat perintah kerja. Jadi SPK yang sudah ditandatangani itu berarti menandakan bahwa pengerjaan mobil itu sudah siap. Kemudian yang kedua itu untuk penutupan, maka akan dibuat rincian-rincian invoice pengerjaan mobil tersebut. Nah, dari sana akan ada faktur pajak yang dikerjakan oleh bagian internal perusahaan. Yang kemudian dari faktur pajak yang telah dikeluarkan itu akan dilanjutkan dengan penginputan faktur supply, penginputan faktur dan supply slip. Untuk pembuatan dokumen-dokumen klaim tagihan piutangnya. Jadi kemudian untuk memenuhi dokumen-dokumen tagihan piutang kelengkapannya tersebut nanti akan ada penginputan data-data nomor SPK, nomor invoice, kemudian rincian-rincian tagihan setiap perbaikan servis mobil. Jadi nanti akan dijadikan satu file, baru nanti dibuat untuk tanda terimanya. Jadi setelah dicek nanti dia akan di-print, jadikan satu, dan semua dokumen tagihan-tagihan tersebut barulah akan dikirim untuk ditagih ke pusat. Nah, jadi di sini ada beberapa hambatan, yaitu jika di SPK atau surat perintah kerja tersebut, jika tanda tangannya tidak lengkap, maka harus dikirim kembali surat perintah kerja tersebut untuk ditandatangani, kemudian baru bisa ditindaklanjuti untuk proses pembuatan faktur pajaknya. Kemudian seperti yang saya bilang, ada penginputan untuk rincian-rincian invoice. Untuk total tagihan piutang itu harus diinput manual, jadi belum bisa langsung melalui program di perusahaan. Jadi butuh ketelitian yang cukup karena mengingat angka, kemudian harus berurutan. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan saran ya. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan itu operasional di perusahaan tersebut itu berjalan sebagaimana mestinya, sudah cukup, dikarenakan pihak perusahaan itu dia menggunakan sistem blacklist. Jadi jika ada salah satu pihak tidak melunasi, maka pihak perusahaan tidak akan bekerja sama lagi dengan pihak tersebut. Cuman sarannya di sini ialah untuk penggunaan program di perusahaan, kemudian seperti sarana-sarana komputer, kemudian ada prosedur dalam pengerjaan tagihan piutang seperti tanda tangan SPK itu mungkin masih perlu diperbaiki, berupa mungkin SPK itu bisa ditandatangani secara elektronik untuk menghemat
prosedur kerjanya biar tidak 2 kali kerja. Selain itu, kalau bisa untuk penginputan total tagihan, rincian tagihan itu bisa langsung pakai program komputer untuk menghindari human error. Baik, sekian laporan PKL penulis. Dan terima kasih telah memperhatikan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Olive. Waktunya 10 menit ya, udah pas waktunya ya. Silakan balik ke cover dulu. Cover, oke. Lalu? Ya, sudah. Nanti tambahin nama dosen pembimbing ya di bawah namanya. Tambahkan? Nama saya, dosen pembimbing. Oh, dosen. Oke. Lalu? Olive ketika menjelaskan tadi sambil baca teks atau memang Olive ngomong sendiri? Dua-duanya Kalau bisa diperlancar lagi nanti penjelasannya. Oh, diperlancar. Oke. Yang masih menurut Rose masih kurang di penjelasan yang tagihan piutang itu kan? Saya sih oke sih, gak ada masalah. Oh, berarti maksudnya oke. Kemudian, oh ya, gak pertanyaan Sebelumnya Olive ada mau tanya dulu nggak ke saya? Eh, mau tanya. Sepertinya nggak ada. Oke, saya yang bertanya, apa yang menjadi Ya. permasalahan utama di PT Jasa Baru Tama Perkasa? Oh, permasalahan utama. Oke, dari berdasarkan pengamatan penulis. Yang pertama itu penggunaan sarana komputer dan program perusahaan. Jadi ya ini sedikit menghambat pengerjaan tagihan piutang karena terkadang programnya error. Ditambah sarana komputernya itu sudah cukup lama, jadi ada hambatan-hambatannya lah. Kedua, kemudian untuk karena masih tradisional, jadi dia masih belum sepenuhnya menggunakan contohnya tanda tangan elektronik. Jadi pada tanda tangan SPK itu harus dikirim kembali jika ada yang kurang, ada yang tidak lengkap. Jadi jadinya 2 kali kerja. Ya, untuk sampai di sini yang permasalahan paling besar ya 2 itu. Kalau untuk penginputan total tagihan itu butuh lebih ketelitian yang lebih dalam pengerjaan inputannya itu karena angka-angka total tagihan itu. Selebihnya sudah cukup. Ya. Apa saran yang dapat Olive berikan untuk mengatasi permasalahan di perusahaan? Kalau sarannya pertama mungkin penggunaan tanda tangan elektronik. Jadi pengerjaannya itu bisa dipersingkat.
Kemudian untuk sarana dan program perusahaan mungkin bisa eh, bantuan teknisi untuk diperbarui programnya dan sarana komputernya biar biar pengerjaannya itu mulus. Ya. Hmm. Udah. Ya, kira-kira sih seperti itu pertanyaan nanti saat ujian PKL. Kira-kira, oh berarti pertanyaan seperti itu, Pak. Mm-mm. Oke. Mona Lisa ada mau tanya? Belum ada, Pak. Mona Lisa mau kapan presentasi? Harus apa ya, Pak? Bulan Desember ini ya, Pak. Akhir gitu ya, Pak, presentasinya. Januari gitu, Pak. Ya, Belum bisa, ya, Pak. ya kalau ada waktu bisa, tapi kalau ini ya secepatnya kalau bisa. Oh, iya, Pak. Nanti dipikir-pikir dulu, Pak. Kapan, Pak? Oh, oh Pak Nicholas mau tanya, kira-kira selain yang ditanyakan permasalahan utama dan saran, akan ditanyakan apa lagi? Kenapa memilih judul ini? Mengapa memilih judul itu sudah tergambarkan di permasalahan utama perusahaan. Oh, 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 oke, oke. Oh, Bisa bakal aja sih ditanya ditanya, tidak, Pak? ah, Iya, bisa aja ditanya apa? bisa aja ditanya pengertian piutang apa. Oh, oke. Tadi Oh, Olive mau berarti tanya apa? kalau misalnya ditanya lanjutan dari yang Bapak bilang, bisa jadi ditanyakan pengertian gitu kan? Berarti Mm-mm. yang harus Olive jawab itu sesuai dengan ahli kan? Sesuai dengan yang Dari kata ditulis di laporan. di tinjauan pustaka itu kan? Iya, Berdasarkan kata, oke. Eh, Kayaknya nggak ada lagi. Oli udah tahu di mana kurangnya. Jadi nanti dimantapkan lagi penjelasannya, diperpanjang. Dipersingkat. oke. Berarti udah selesai ya, Olive? Eh, ya udah. Kalau Bapak udah oke, Oli ya Oli nanti belajar lagi untuk penjelasan dimantapkan. Udah ya? Oke? Ya, Mona ada udah. mengerti? Ada menyimak ya dari tadi ya? Iya, Pak. Terima. Pak, itu Ya, mau tanya, Pak. Kira-kira kalau pertanyaan itu biasanya minimal berapa gitu, Pak? Paling banyak, Pak? tahu saya itu. Nah, durasi waktu juga kan? Saya nggak tahu, kadang dosennya suka banyak tanya juga. Kadang cuma cerita aja. Oh, Oh. berarti pertanyaannya nggak akan susah kali gitu. Enggak, pasti pertanyaan seputar laporan PKL sama tepat sekalian PKL. Oke.
Tapi Pak, karena Ya, pas penjelasan laporan PKL memang harus pas 10 menit. Namun misalnya di pas tanya jawab itu yang mungkin durasinya akan sedikit panjang itu nggak apa-apa kan? ya itu kan tergantung pengujinya nanti atur waktu bagaimana. Oke, berarti udah siap. Udah selesai. Oke. Oke ya, Olive. Ya. Ini saya tutup ya Zoom-nya ya. Bet- Terima kasih, selamat malam. Oh, oke. Terima Baik, Pak. kasih Bapak.